Shalom warga kerajaan. Hari ini ketika saudara melihat apa yang saya sampaikan hari ini, kita merayakan yaitu sebagai bangsa Indonesia, ya, merayakan yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Anda menganggapnya itu biasa. Negara-negara yang mayoritas Kristen, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, mereka tidak merayakannya. Cuma ada 11 negara, tetapi yang khusus adalah Indonesia. Saya lihat itu, ya. Bagaimana justru di tempat kita merayakan kenaikan Tuhan. Baik, di dalam Kisah Rasul pasal pertama dikatakan Yesus naik ke sorga. Itu suatu perjalanan dari Getsemani ketika dia berdoa. Lalu kemudian Golgota, dia disalibkan, ya. Kemudian grave, dimasukkan dalam kubur. Sedikit sekali orang bicara tentang Yesus dikuburkan. Benar-benar dikuburkan, saudaraku. Lalu kemudian bagaimana dia mengalami kebangkitan, ya. Kebangkitan, saudara, ya. Lalu kemudian terakhir dia dinaikkan ke sorga. Di situ yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan ada 2 orang laki-laki yang berkata kepada murid-murid Yesus, 500 pasang mata. Ini tidak mungkin salah karena bukan tengah malam. Tapi saksinya bukan 1, bukan 2. Tapi 500 pasang mata menyaksikan Yesus benar-benar naik ke sorga. Dia berkata, aku berasal dari sorga dan akan kembali pada sorga. Aku berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa sekali. Saya juga mengucap syukur, pasti ada rencana Tuhan yang khusus buat kita bangsa Indonesia, ya. Ada 2 orang laki-laki, nah pakai sayap, tapi sebetulnya malaikat berbaju putih. Dan memperingatkan mereka, hei orang Galilea, kenapa kamu cuma menatap ke langit? Banyak saat ini orang termasuk yang nyebut diri warga kerajaan cuma menantikan kedatangan Tuhan. Malaikat itu naik dan turun. Itu yang dilihat oleh Yakub dan itu yang dilihat dan disampaikan oleh Kristus kepada Nathanael. Engkau akan melihat malaikat naik dan turun. Malaikat adalah pembawa berita. Malaikat ditetapkan untuk menolong orang-orang yang harus menerima keselamatan, itu Anda dan saya. Ya, naik untuk menyembah Tuhan, turun untuk menolong manusia. Berbaju putih, kita nggak usah benar-benar pakai baju putih, meskipun itu cocok buat Indonesia akan panas. Tetapi itu berbicara tentang hidup dalam kesucian. Selalu putih pakaianmu. Dan selalu ada minyak di atas kepalamu. Apa itu? Pengurapan, saudaraku yang kekasih. Dan hidup dalam kesucian dan ada pengurapan. Kita akan jadi berkat buat banyak-banyak orang. Ya. Yesus yang naik ke sorga dengan kelihatan secara jasmani akan kembali dengan cara yang sama. Jadi jangan percaya kalau dikatakan bahwa dia menjelma jadi wanita di Tiongkok. Ataupun punya adik. Juga di Tiongkok ini banyak yang penyesatan berasal dari sana, saudara. Tetapi kita menantikan pertama pengangkatan jemaat. Itu untuk gerejanya, untuk pengantinnya. Dan nanti bersama-sama dengan kita. Dan untuk memerintah selama-lamanya 1000 tahun dulu di bumi dan forever. Karena itulah pengharapan kemuliaan kita. Our blessed hope. Dia yang naik ke sorga. Duduk sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Tempat yang maha tinggi. Dia bukan akan memerintah. Dia sedang memerintah. Terpujilah nama Tuhan. From glory to glory. Itulah yaitu destiny saudara dan saya. From glory to glory. Warga kerajaan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih, karunia, berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini, satu hal yang kami rindu dilawat oleh-Mu Bapa. Kami rindu dipenuhi oleh-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa urapan darah-Mu Bapa. Dan kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus.
yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Kau menebusku, Kau menebus diriku oleh segenap kasih oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sama-sama kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
Sekali lagi ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Yesus Tuhan. Oh, kami mau hidup bersama-Mu, kami mau hidup bersama-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami datang padamu Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Ini kami Bapa, kami datang, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kau yang layak disembah. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Bapa yang kekal, Allah yang setia, Yesus namanya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik, Engkau teramat baik Tuhan. Yesus Engkau baik, Bapa yang baik, Allah yang baik. Yesus Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Yesus Engkau baik, ini kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik, Kau sungguh baik dan teramat baik. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau baik Bapa. Yesus Engkau baik, Engkau baik Tuhan, Kau baik Yesus, Kau teramat baik, Engkau sungguh baik. Yesus Engkau baik, Kau teramat baik, Allah yang baik, Engkau sungguh baik. Yesus Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik, Engkau yang paling baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih. Kau sungguh baik Bapa, Kau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya kami akan bersorak memuji nama Tuhan. Yang siap bersorak memuji nama Tuhan bersama saya katakan Amin. berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari bertangan bersama-sama. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah, kudus dan mulialah namanya. Oh, yeah. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sorak-sorai hai umatku, kudus dan mulialah, kudus dan mulialah namanya. Oh, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi dia yang memerintah,
sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Hati kami telah siap diisi dengan firman-Mu Bapa. Biarlah firman ditaburi, menjatuh dan tertanam dalam hati kami, dan berbuah demi kemuliaan Nama-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagi, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyikan haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau hebat Yesus. Ku datang, kami menyembah-Mu. Ku percaya Kau ada di sini. Oh, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
Saat ku lemah, Kau kuatku. Dan saya mudah semuanya bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kami nyanyikan haleluya. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Kami nyanyikan haleluya. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Sekali lagi kita katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kami nyanyikan haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Oh, kami nyanyikan haleluya. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Sungguh Engkau ajaib Tuhan. Engkau berkasa, Engkau berkuasa atas hidup setiap kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu dan kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga kalau Kau berikan kesempatan untuk kami beribadah di tempat ini. Kerinduan kami pagi hari ini, kami berjumpa muka dengan Engkau. Tidak ada hal yang lain lagi yang kami rindukan selain kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami siapkan hati, telinga kami, untuk kami mendengar suara-Mu.
mendengar isi hatimu. Kiranya Roh Kudus taruh hikmat, pengertian, pewahyuan atas setiap kami. Rema karuniakan atas kami. Biar setiap firman, sepatah kata daripada firman-Mu, kami tangkap menjadi rema yang mengubah kehidupan kami. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan. Latih kami Tuhan, menjadi seorang murid yang mau dilatih, dididik sesuai dengan rencana-Mu. Dengan hati yang haus, kami mau mendengar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Iya, puji nama Tuhan. Kita tetap berbicara tentang train pagi hari ini. Tema bulan ini di bulan Mei kita masih berbicara tentang train, dilatih, latihan. Ya. Jadi saya percaya terus kita belajar bagaimana kehidupan kita harus jadi terlatih. Setuju katakan amin. Ya itulah yang dibutuhkan namanya latihan. Kayak Lukas di Brimob, dia enggak mungkin sebelumnya enggak mungkin sepandai sekarang untuk menyelam. Ya, tetapi karena dilatih sedemikian rupa, apalagi seringkali menyelam di laut. Ya, kalau dulunya hanya di kolam renang, sekarang karena terlatih sudah bantu SAR. Jadi sudah kemana-mana untuk bantu korban-korban yang tenggelam di laut. Dan itu buat Lukas itu tidak kesulitan. Karena apa? Karena sudah terlatih. Oleh sebab itu penting bagi kita, kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang terlatih. Yang setuju katakan amin. Mau tidak mau dalam kehidupan kita adalah satu proses pelatihan. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi itu untuk melatih kita sebenarnya. Banyak hal yang tadi malam saya sharing kepada anak-anak muda, bagaimana sedikit perjalanan kehidupan saya sejak dari saya muda sampai saya menjadi orang tua, sampai sekarang ini saya melayani Tuhan. Proses-proses kehidupan saya ya memang kadang tidak enak yang saya hadapi. Dan anak-anak muda kemarin dengar hampir banyak yang saya saksikan. Bagaimana saya pernah mengalami sesuatu yang boleh saya katakan titik terbawah dalam kehidupan saya. Ya, saya minta sama Tuhan, Tuhan jangan dibawa ke sana lagi deh. Ya, saya kepingin terus naik, dipercayakan lebih. Semakin saya dilatih, saya dipercayakan lebih dan lebih lagi. Itu kerinduan saya. Dan boleh saya katakan bukan berarti saya berhenti untuk dilatih Tuhan. Sampai hari ini kita, ya jujur saya tetap dilatih Tuhan. Bagaimana proses perjalanan pelayanan ini tidak mudah. Lewat pergumulan, perjuangan. Dan itu harga yang saya katakan harga yang cukup mahal untuk saya bayar supaya saya bisa sampai hari ini. Itu mahal sekali harganya. Ya, saudara yang kenal saya yang cukup lama sejak dari udah saya melayaninya, kalau yang lama saya sudah di Pandaan itu sudah 13 tahun. Ini juga hampir 12 tahun. Jadi cukup lama saya di ladang pelayanan. Jadi ya memang lama itu tidak menentukan kualitasnya sebenarnya saudara. Seharusnya memang dengan lama banyak pengalaman itu bisa berkualitas baik. Tetapi sekali lagi dalam proses lama kita mengiring Tuhan, dalam proses lama kita melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah mau dilatih, sedikit masalah lari, kita tidak akan pernah dipercayakan perkara yang lebih besar. Cara kerja Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Setia dari perkara yang kecil akan dipercaya perkara yang besar. Itu cara kerjanya Tuhan.
Tuhan nggak mau serba instan, semua melalui proses. Dan boleh saya katakan, lewat proses itulah Tuhan lebih suka. Kadang Tuhan bisa menikmati bagaimana perjalanan kehidupan kita pada saat apa? Menjalani proses itu. Tuhan nggak butuh hasilnya sebenarnya. Karena apa? Kalau anak-anak Tuhan itu melalui proses, itu berjalan melalui proses yang diizinkan terjadi, dan mereka tetap on the rule, tetap dalam kebenaran firman Tuhan, hasilnya pasti bagus. Sampai kepada destiny, karena Tuhan sudah rancangkan itu. Tuhan tahu persis, kalau kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan sudah tahu pasti hasilnya pasti yang terbaik. Ya, makanya Tuhan lebih suka memperhatikan dengan yang namanya proses kehidupan kita. Nah, training, ya train bulan ini bukan kereta api katanya Pak Sinambela, bukan. Tetapi melatih, dilatih, itu satu hal yang harus, wajib kita lalui. Yang setuju katakan amin. Mau tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan harus masuk dalam training centernya Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah takut, pernah khawatir dalam masuk training, karena tetap ada coach yang menjaga kita. Roh Kudus sendiri yang meng-coach kita, tetap yang menjadi pelatih kita, yang mengarahkan kita. Saya mengucap syukur kalau sampai bulan ini kita tetap berbicara tentang train, ya untuk mempersiapkan kita untuk apa? Sesuatu yang lebih besar. Langsung saja kita buka di 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang pertama, sebenarnya satu perikop panjang, 1 sampai 10 saja deh. Ya, kita akan baca ayat ini. Ini surat Rasul Paulus kepada Timotius yang masih sangat muda, untuk dilatih dan dipercayakan kepada Timotius satu pelayanan yang luar biasa. Dan Timotius ini anak yang luar biasa. Benar, anak yang luar biasa, yang benar-benar menghasilkan buah. Ya, tidak kalah dengan yang namanya Paulus, mentornya. Oke, kita baca di 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jelas dikatakan, nanti ada waktunya apa? Orang akan murtad. Terbukti hari-hari ini. Ya, saya tidak perlu sebutkan siapa, tapi mereka memutuskan untuk sudah tidak percaya lagi kepada Yesus. Ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Saya tidak tahu kenapa. Ya, bisa jadi karena mungkin posisi, bisa jadi karena uang, bisa jadi karena apa? Supaya tenar. Tetapi dijelas dikatakan hari-hari ini nanti akan ada banyak, dan terbukti sudah. Yang ayat kedua, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu dengan kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Train yourself. Latihlah dirimu. 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal
karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah, ayat yang saya mau ambil di sini di ayat yang ke-7 dan 8, ya 7b. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Latih, train yourself. Iya, kalau di NIV dikatakan train yourself to be godly. Train, ya, yang lainnya exercise. Ya, exercise. Ya mungkin saya katakan train itu jauh, saya katakan kalau latihan itu sepertinya latihan biasa saja kesannya. Tapi kalau train itu butuh coaching. Ada pelatihnya yang selalu mengawasi, di training. Ya, makanya kalau di fitness itu ada istilah namanya PT. PT itu apa? Personal training, personal trainer, ada PT-nya. Jadi yang jaga, yang ngatur pola makannya, yang ngatur olahraga exercise-nya itu apa saja, jenisnya apa saja, makanannya, gizinya diatur, itu diatur semuanya. Yaitu gunanya trainer. Nah kita yang ditrain ya itu mau enggak mau harus mengikutinya. Supaya apa? Hasilnya maksimal. Makanya kalau kita dalam hidup ini enggak mau berhasil berhasil maksimal, enggak ada yang kita bisa lepas dari yang namanya training. Jadi dalam kehidupan inilah tempat TC kita, training center kita, yaitu lewat kehidupan kita yang kita jalani hari-hari ini. Oleh sebab itu, nah kita belajar bagaimana Rasul Paulus menekankan, ini surat ini diberikan kepada Timotius, ya anak rohani daripada Rasul Paulus yang masih sangat muda. Dan Paulus ngasih apa saudara? Coaching, pelatihan, yaitu untuk dia dilatih apa yang harus dilatih oleh Timotius, mempersiapkan dalam satu pelayanan yang akan dipercayakan yang lebih besar lagi. Yang pertama, yaitu di ayat yang ke-6. Dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Jadi ini ada sesuatu yang penting dikatakan kepada Timotius, kalau kamu mau jadi pelayan Kristus yang baik, ya pelayan Kristus. Yang namanya pelayan itu melayani. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Yang namanya pelayan ya melayani. Iya toh, namanya pelayan. Yang melayani tugasnya. Jadi jangan ada dari kita para pelayan Tuhan minta dilayani. Setuju? Nah, kita harus deal dulu ini. Oh, namanya pelayan ini dikatakan pelayan. Timotius diajarkan jadi pelayan Kristus yang baik, itu yang bagaimana? Ya melayani. Bukan ya kalau kita yang dilayani itu namanya bos. Ya, saya berdoa di sini tidak ada yang bos. Bos kita cuma Tuhan. Tuhan Yesus. Setuju katakan amin. Dia yang kita layani. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan? Dikatakan terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, dikatakan terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, terdidik. Nah, saya coba buka di dalam terjemahan aslinya sama di King James Version itu dikatakan nourish up, diberi makan oleh apa? The word of faith, firman Tuhan. Jadi latihan apa yang harus dilakukan oleh Timotius? Berlatih untuk apa? Rajin belajar
dan praktek akan kebenaran firman Tuhan. Saya sering kali sampaikan, orang katam firman Tuhan, jago nginget firman Tuhan, tapi tidak pernah praktek firman Tuhan, itu nol besar. Tidak jaminan orang yang katam, istilahnya wapal Alkitab, banyak isi Alkitab, tapi dia tidak pernah melakukan. Saya jamin, kekuatan kerohaniannya itu nol besar. Jelas dikatakan firman Tuhan toh, ada dua macam dasar. Dasar bangunan yang kuat dan yang mudah roboh. Yang kuat itu orang yang mendengar dan melakukan. Tetapi dasar bangunan yang tidak kuat di atas pasir, itu orang yang cuma mendengar tok, gak pernah melakukan. Orang itu tidak akan pernah kuat dalam kerohaniannya. Tinggal tunggu waktu dikatakan, hujan, angin, banjir, robohlah, hebatlah kerusakannya. Kalau rumah itu tidak dibangun di atas dasar yang kuat dan yang benar. Nah, untuk punya fondasi yang kuat, tidak ada cara lain. Dengar, belajar firman Tuhan, lakukan. Dengar, belajar firman Tuhan, lakukan. Semakin kita banyak melakukan, semakin kita menggali dalam-dalam dasar kehidupan kita. Kita letakkan batu fondasi, semakin kuat bangunan hidup kita. Makanya saya juga banyak layani, sekalipun dia sudah dari lahir procot Kristen, tapi tidak jaminan kehidupan kerohaniannya kuat. Saya ada banyak jumpai, benar, dia sudah sejak lahir Kristen, ikut sekolah minggu dari kecil sampai remaja, pemuda ikut terus, masuk di umum, menikah, tapi kerohaniannya masih kanak-kanak. Ya, ini anak-anak isinya apa, saudara? Biasanya Hansel suka ya apa? Mi minta ini, mi minta itu, mi. Iya Pak, iya. Itu anak, wis wajar. Saya pun juga dulunya ya jaluk-jalukan ke papa mama saya. Ya minta, Pak beli no ini, Pak beli no itu, nek gak boleh ngamuk. Betul? Hansel enggak ya? Oh haleluya, very good. Kamu sudah mulai enggak anak-anak lagi, sudah mulai dewasa, Hansel. Oh, keren anak satu ini ya, very good. Iya, saya tahu ini didikannya mamanya keras banget ini, luar biasa. Tapi enggak apa-apa, baik ya Hansel ya. Nah anak-anak umumnya Pak minta toh, nek gak dituruti ya orang moring. Nah itu kerohanian yang masih anak-anak. Tetapi kita harus dikatakan latih belajar firman Tuhan, semakin kita kuat. Ada banyak anak-anak hari-hari ini yang suka baca firman Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Ada banyak saya jumpai. Nah itu baru namanya apa? Anak-anak yang terlatih. Nah kadang kita orang tua ini kalah dengan anak-anak loh. Bener, kalah dengan anak-anak. Oh teknologi aja sudah kalah jauh kita. Makanya kalau anak-anak kita benar-benar kita arahkan dengan baik, hasilnya jauh lebih baik. Jadi sangatlah penting dikatakan terdidik. Terdidik ini dikatakan diberi makan firman Tuhan. Bukan hanya tetapi terlatih, itu butuh yang namanya latihan. Latihan. Tidak ada cara lain. Prakteklah firman Tuhan. Belajarlah melakukan firman Tuhan. Sekecil apapun saudara melakukan firman Tuhan, itu sangat menentukan kekuatan kerohanian kita. Oke? Jadi jangan sekedar cuma suka baca firman, oh bagus, saya dipaksa. Ya awalnya saudara, tapi saya kepingin ini jadi habit. Saya paksa daging saya untuk saya baca firman Tuhan. Minimal sehari 3 pasal. Dan buat devotion. Stres ini, udah berapa hari ketinggalan saya karena banyak kegiatan. Udah berapa numpuk, ya bacanya dibaca, tapi belum dibuat devotionnya, belum buat renungannya. Ya, tapi saya mengucap syukur. Di sini saya harus mau enggak mau dilatih. Ya, yang namanya dilatih harus bayar harga. Nah, bukan hanya kita belajar firman Tuhan saja dan melakukan. Yang kedua yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius apa? Di ayat yang ke-7.
Bagian B sebenarnya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Wah, ada banyak loh hari-hari ini. Ya memang sangat dimudahkan. Hari-hari ini kita bisa online. Betul? Loh, saya enggak nyalakan. Tapi kalau memang kita bisa onsite, why not? Ya seperti sekarang ini, iya toh. Kalau memang tidak memungkinkan online pun juga tidak apa-apa. Tetapi dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik. Ada yang online maaf, gak mandi, tangi turu, langsung delok ambil tiap-tiap gini. Lo ada loh saudara, bener. Ya seharusnya seperti ibadah. Kalau kita ngikuti ibadah ya posisinya ya nggak tiduran, ya duduk, denger, lihat. Itu seharusnya, loh memang nggak ada yang nonton, memang nggak ada yang tahu kan. Tetapi yang lihat itu Tuhan loh. Jadi seberapa kita benar-benar sikap kita dalam beribadah itu menentukan kekuatan kerohanian kita. Makanya dikatakan sampai perintahnya apa? Latihlah dirimu beribadah. Train yourself to be godly. Beribadah. Ya saya berdoa di tempat ini jemaat Tuhan militan untuk ibadah. Semalam saya sudah sharingkan bagaimana jemaat yang di Ambon, Rock Ambon, sempat di waktu kerusuhan berapa tahun yang lalu itu. Mereka untuk datang ibadah. Ini Pak Kris Manusama sendiri yang sharing. Jemaatnya itu, maaf, itu taruhannya nyawa. Sampai mereka harus belani, ya istilahnya bayar harga apa? Muter bukit. Enggak lewat tengah kota, tapi jalan di pinggiran, harus melalui bukit-bukit di daerah di Ambon itu. Perbukitan, sampai ke gereja. Sampai di gereja, kamar mandi dia ganti baju, masuk ibadah. Waktu jalan ya pakai pakaian biasa, enggak menyolok. Karena apa? Kalau dia jalan raya sudah ada sweeping. Bahwa orang-orang itu sudah bawa parang. Dia akan tanya, mana KTP-mu? Kristen. Korok sudah. Loh sini enak ibadah, ndak ono sing gitu. Loh mereka diperhadapkan seperti itu. Apakah kita mau diperhadapkan seperti itu? Sampai kita mau jadi militan. Mereka militan. Dan mereka berkata, kita bijaksana, gak lawan, gak konfrontasi, mengalah, harus jalan. Dia berangkat 1 jam setengah 2 jam lebih awal jalan kaki, gak naik kendaraan karena lewat bukit jalan setapak. Sampai di gereja baru ganti. Ya wis keringetan sebenarnya. Tapi kerinduan untuk beribadah besar sekali. Kalau toh pun nantinya, mereka berkata, kalau toh pun nantinya, dan ini ada kesaksiannya, anak muda, ada yang lagi nyweeping, dia tahu, di sweeping di tengah jalan, sekalipun ada jalan-jalan tikus yang sudah dilalui. Dia ngomong, mereka sudah tahu kalau saya sudah mau pergi gereja. Apa yang saya lakukan? Ini ada kesaksiannya, saya sedang cari ini, kok gak nemu. Dikasih hikmah sama Roh Kudus, berbahasa roh, yang kenceng. Berbahasa roh saudara. Udah orang banyak sudah mendatangi dia. Dia mau berangkat ke gereja, dia berbahasa buanter gitu. Lalu orang-orang itu lihat, ini orang gila, ini orang gila. Biarkan aja. Gitu saudara. Lolos. Dianggap orang gila, tapi kan gak mati saudara. Sampai di gereja. Kalau enggak Tuhan kan gak mungkin tuh. Hanya karena bahasa roh. Itu kelihatannya lucu, remeh. Tapi itu pada saat dia ketemu, nek saya jujur gak kuat berdiri saudara. Loh, kenapa? Taruhaning gini loh saudara. Pada saat kerusuhan itu. Ya maaf saya harus ngomong ini. Kita di sini ibadah enak pol. Di sana bahkan sempat waktu sedang doa Pak Kris Manusama buat handphonenya di jendela. Di luar itu banyak api, asap. Itu di handphonenya Pak Kris Manusama. Saya pernah lihat videonya.
di luar situ. Jadi mereka pujian, nggak pakai alat musik, mereka berdoa saja di gereja. Nggak harus bengok-bengok, tapi mereka menikmati hadirat Tuhan. Di saat seperti itu, mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Mereka terlatih dalam beribadah. Dan saya katakan dia qualified. Karena apa? Taruhannya nyawa. Nek kita, nek enak aja, ya nek lagi seneng, nek lagi males, ya wis minggu depan kan sih ada hari Minggu. Mereka tidak ada yang prinsip seperti itu. Mereka tahu ibadah jauh lebih berharga. Makanya Rasul Paulus berkata, latihlah dirimu untuk beribadah kepada Timotius. Penting saudara, train yourself. Ya, kata train di sini juga diambil biasanya analoginya apa? Seperti seorang atlet. Kalau saya melihat bagaimana kayak siapa? Kevin Sanjaya, Gideon. Kalau main, sampai harus rubber set. Saya kemarin coba badminton sama adik saya. Saya sewa lapangan 1. Ya, adik saya ngomong berapa jam? 2 jam tak? Enggak, 1 jam aja aku bilang gitu. Enggak sampai setengah jam saya minta pulang saudara. Udah panas. Cuma begini-begini aja loh. Sini malam cenuh. Sakit tidak karu-karuan. Padahal cuma begini loh, cuma ya kak, nek terlalu sulit ya enggak tak kejar, tak colno sudah saudara. Ya tak ambil koknya. Saya enggak mau ngucer soro-soro. Saya cuma cari keringet memang awalnya. Tapi begitu aja jarem enggak karu-karuan di sini. Aduh, enggak sampai setengah jam. Nah, kenapa mereka berjam-jam? 1 jam lebih masih kuat. Kenapa? Mereka terlatih. Dan kalau saya lihat di YouTube latihan mereka, berat banget. Berat banget. Nek saya ngono, nek saya mundur sudah. Bener. Ya apalagi kondisi badan segini, soro gak karu-karuan. Ya mereka harus lari gini, pegang ini, pegang itu, terus begini. Loh. Nek saya langsung gelondong, sekali aja gelondong habis gitu. Sudah tidak bisa bangun. Tapi mereka dilatih sedemikian rupa. Makanya dalam proses perlombaan, pertandingan, mereka tetap bertahan, kuat sekali. Sekalipun dia lemes, tapi karena sudah terlatih ototnya, itu bisa melebihi latihan seperti biasanya. Karena apa? Dilatih. Orang yang dilatih itu perlu konsisten. Konsisten itu apa? Terus tidak pernah berubah. Jam latihannya kalau sehari 4 jam, every day 4 jam, itu konsisten. Tidak berkurang. Lukas, ya dulu waktu masa pendidikan, 3:30 pagi bangun, seharian sampai malam baru tidur. Nanti besok lagi 3:30 lagi, mulai lari lagi, ya toh. Setiap pagi lari. Makanya tadi hitam itu. Iya, memang orangnya enggak sih, sekarang sudah mulai mangkak sedikit sih. Puji Tuhan lah, sudah ada perbaikan. Kalau dulunya saudara, habis lulus itu kan saya ngikuti dia dari awal, dia masih siswa, saya yang bina. Iya toh, itu jadi pembina saya, kerohaniannya maksudnya. Iya, gak bina olahraganya, itu bagiannya instruktur yang lain. Iya, pembinanya yang lain. Tapi saya melihat ada perubahan. Sekarang militan sekali sudah. Ya toh, mau dimasukkan ke laut, gak takut. Saya gak takut dengan Lukas karena sudah dilatih masuk di laut. Dan untuk tahan napas di dalam laut, dia paling lama dibandingkan saya di antara kita. Gak ada yang bisa ngalahkan dia. Kenapa? Dilatih. Nah, butuh konsisten, butuh kerja keras, butuh fokus. Seringkali kita ini dalam beribadah, kita tidak pernah fokus. Sik bingung karepe dhewe, akeh sing dipikiri. Iya Pak iya? Iya, kadang kita diperhadapkan sering kali, jujur, iblis itu kurang ajar. Kita sudah awal sudah mau melayani semangat, bangun tidur semangat, diizinkan ada aja yang membuat apa? Kita ngamuk.
Pernah saya saudara mau khotbah, loh ada aja masalah dengan istri. Waduh dari berangkat itu udah medongkol sini. Aduh masa khotbah hatiku dongkol, ya apa Tuhan. Udah nyampe di gereja, saya sampai istri saya tahu saya nggak bisa jadi berkat kalau yang seperti itu. Saya harus beres. Saya langsung bereskan sama istri saya. Saya katakan, yang aku minta maaf. Sekalipun hati sih dongkol itu, aku minta maaf. Aku rotok ngamuk karena begini-begini. Tapi tak akui, saya minta maaf dulu. Supaya apa? Saya beres. Nah itu butuh latihan. Apalagi seorang pria minta maaf. Gak tahu salah nek wong lanang iki. Betul? Betul tak betul? Wah istri-istri, betul. Saya berlatih untuk minta maaf itu tidak mudah. Dan itu saya belajar lakukan di depan anak saya. Dan kepada anak saya pun juga seperti itu saya lakukan. Saya katakan, non, tapi minta maaf. Tanya aja sama anak saya. Itu butuh menurunkan harga, habis-bis. Nah, orang tua kan gak mau tahu anak salah tok. Kan begitu. Sing bener ya bapak tok. Ya itu Yonatan yang dulu, nek Yonatan yang sekarang puji Tuhan sudah better lah. Ya, much better. Jadi yang ketiga sekarang. Jadi bukan hanya perlu lagi latih dirimu beribadah, karena ibadah dikatakan itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Hasilnya itu luar biasa. Jadi tidak sebanding dengan latihan kita untuk beribadah. Setialah beribadah. Kita semua akan menikmati jauh lebih dahsyat. Karena apa? Bukan nanti kita nikmati di masa kita masih ada di dunia ini ibadah kita, tetapi pada saat kita nanti setelah kehidupan ini loh, ada reward yang Tuhan sudah sediakan. Wow, Tuhan di surga sudah sediakan hadiah buat kita, sebuah mahkota. Karena apa? Kita setia, mahkota kehidupan. Dia sudah sediakan. Latih diri kita untuk beribadah. Sama seperti Timotius. Yang ketiga, di ayat yang ke-12 di 1 Timotius 4 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Semalam saya sudah sampaikan juga kepada anak-anak muda. Anak-anak muda harus jadi teladan. Ini firman Tuhan. Jangan tunggu orang tua. Ya memang orang tua ini angel tuturane biasa nih. Ya. Makanya saya lagi fokus kepada anak-anak muda. Saya katakan kalian harus jadi teladan. Karena ini firman Tuhan. Supaya apa? Kita tidak dianggap rendah karena kita muda. Kalau kita tidak jadi berkat, tidak jadi teladan, sangat wajar kalau orang-orang lain menganggap kita rendah karena kita muda. Tetapi seorang muda yang bisa jadi teladan, orang-orang akan angkat topi, menghargai kita. Otomatis. Karena apa? Kita punya nilai. Ini yang kita latih. Dikatakan, untuk jadi teladan, dilatih gaya hidup kita untuk bisa menjadi teladan. Di dalam apa gaya hidup itu? Dari perkataannya. Ini perlu dilatih. Maaf, saya banyak jumpai anak-anak muda. Bahkan teman-teman saya saudara. Kapan hari dulu, berapa tahun ya? 2 tahun yang lalu ya, sempat 1 atau 2 tahun yang lalu. Kita reuni. Ya 42 tahun kalau nggak salah. 32 tahun. Ya. 3 berapa? Sudah cukup lama SMP. SMP berarti saya ya puluhan tahun lah. Wah, ketemu teman-teman itu masih ada aja saudara. Loh, wong wis lama ndak ketemu iku lho. Ngomongnya mencuk gitu ternyata. Mbok sapaan sing bagus ngono. Ya apa kabare? Aduh, tak pikir, waduh wis tuwek lho ya sik meso kayak gitu.
Ya wis duwe anak-anak kabeh, wis duwe anak-anak perawan Joko-Joko kan harus sejak pantaran saya kok. Loh, ya sik gaya hidupnya pancet gitu. Waduh, dari perkataannya saja. Wah, iki gak berubah wong situ iki. Gak berubah itu. Hati-hati. Dari perkataan kita bisa menilai seberapa orang itu dewasa atau tidak. Kalau perkataannya selalu negatif, selalu, wah gak mungkin iso wis babano. Nah, orang yang seperti ini gak dewasa. Ini no fighting spirit. Ini orang yang mudah menyerah. Gak terbiasa dengan yang namanya latihan. Oleh sebab itu, dari perkataan ini kita harus latih selalu berkata, memang gak mudah, tapi pasti bisa. Ini orang yang begini. Harus ada kata tapi. Jadi yang negatif oke, yang di dulu, tapi habis gitu tetapi yang positif ngomong. Tetapi aku percaya Tuhan pasti bisa. Nah, itu orang yang terlatih. Memang awalnya muangel ndak karu-karuan ngomong begitu. Kita kan sering kali ngomongnya keceplosan kan karena keadaan. Ya wis ngene. Apalagi nek dalam keadaan yang kejepit, wah ngomongnya gak karu-karuan. Biasanya seperti itu. Hati-hati. Perlu kita latih dari perkataan. Dikatakan juga tingkah laku, perilaku kita harusnya representatif of Christ Kingdom. Itu gaya hidup kita berbeda. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau orang lain biasanya suka marah-marah, suka sungguh-sungguh. Gaya hidup kita bukan seperti itu. Rock Ministry diajarkan ada banyak nilai kehidupan, yaitu light, LIGHT, love, integrity, kasih, integritas, grace, anugerah, H, humility, kerendahan hati, truth, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, light. Itu yang harus kita hidupi dan itu yang kita terus train every day. Latih diri kita untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan ini. Saya pun melakukannya saudara. Memang tidak mudah. Bukan berarti saya semuanya sudah terlatih. Belum, saya terus berlatih. Terus berlatih sampai hari ini. Dikatakan juga dalam kasih-Mu. Sebenarnya yang membedakan kita anak-anak Tuhan dengan orang dunia apa? Kasih kita. Itu beda. Kalau mereka mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kita tampar pipi kanan, kasih pipi, beda jauh. Standar kasihnya beda. Kita diajarkan untuk itu. Nah itu kita harus jadi teladan kasih kita. Kadang kita tidak salah, disalahno. Itu biasa. Loh saya wis towo saudara. Loh bener, saya udah towo sebagai hamba Tuhan. Saya diperlakukan seperti itu oleh hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya wis pernah bolak-balik. Tapi bagi saya katakan Tuhan terima kasih. Ini proses pendidikan saya, training saya. Dan saya mengucap syukur. Beberapa kali saya bisa lulus. Ya itu semua karena kemurahan Tuhan. Sampai sebelum itu proses yang cukup berat juga sudah kami lalui. Apa yang perlu ditrain juga? Iman kita yang dilatih, iman berbicara soal kesetiaan, juga kesucian, itu berbicara tentang penguasaan diri dari dosa. Hari-hari ini anak-anak muda, jagalah hidup kalian untuk tidak kompromi dengan dosa, perlu bisa menguasai diri. Saya selalu berkata, yang sudah pacaran harus bisa jaga diri. Juga jaga nafsu. Saya sudah balik-balik tekankan ini. Jangan kebablas. Oke. Anak-anak muda boleh pacaran, saya tidak larang kalau sudah umurnya. Tetapi saya pesan, tetap bisa menguasai diri dan jangan umbar nafsu. Itu aja pesan saya. Jadilah teladan. Buktikan bahwa kalian anak-anak muda yang qualified, yang murni cinta Tuhan. Setuju katakan amin yang muda. Oh amin, lu kasih muda ini. Haleluya, gak apa-apa Kas. Memang kamu masih muda, tapi jangan lirak-lirik lagi ya. Yang keempat, cepat. Nah,
Dikatakan yang keempat, di ayat yang ke-14 dikatakan, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Dikatakan jangan lalai, latih mempergunakan apa? Untuk apa? Mempergunakan karunia yang ada padamu. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan pasti Tuhan percayakan beberapa karunia-karunia. Saya percaya buah-buah itu akan ada, tetap ada kepada kita karunia. Tuhan percayakan, cuman kita perlu latih, dipoles. Supaya apa? Karunia itu lebih menonjol daripada karisma. Kalau itu buah, karunia itu dihasilkan melalui proses. Orang bisa sampai di puncak karena karisma bisa. Tapi untuk bertahan di atas itu tidak butuh karisma saja. Butuh karakter. Karakter yang kuat. Nah, karakter yang kuat ini perlu dilatih, ditrain. Ya, karunia-karunia yang dipercayakan dilatih jadi karakter kita. Saya percaya kalau kita punya karakter seperti Kristus, sudah deh. Saya percaya orang akan lebih suka dengan kita. Karena apa? Dari perkataan kita tadi dikatakan. Cara berpikir kita, orang dekat dengan kita, cara ngomong kita beda. Ada masalah, kita yo rasakno dewek, salamu dewek, enggak gitu. Harusnya ada masalah. Saya pernah ngalami yang seperti itu. Mungkin bisa jadi aku lebih parah loh. Tapi aku ditolong Tuhan. Nek kamu percaya sama Tuhan Yesus, kamu pasti juga ditolong Tuhan. Nah, itu benar. Jangan malah, wah aku dulu pernah seperti itu, wah tambah parah malah gitu. Sing sakit, wah tambah kejat-kejat saudara. Lo bener loh saudara. Lo ada sempat tuh habis besuk, ya rame-rame. Ya teman-teman mau ada sih ngomong, waktu besuk itu ngomong, lu iya saudaraku ada yang pernah seperti itu. Saya ngomong, stop, aja ngomong lagi, saya bilang gitu. Sudah gak usah cerita itu. Waktunya kita cuma menghibur, saya ngomong begitu. Keluar, pulang. Nah kan si pasien kan ada yang tanya, loh gejala apa saja yang kamu rasakan kok sampai baru tahu ada kanker di kepalanya. Dia ngomong ya cuma sakit kepala, pusing, tak minum obat hilang. Beberapa hari sakit lagi tak minum obat hilang. Ya biasanya harian. Malah tambah cepet. Mari gitu sakit terus tak minum obat gak hilang-hilang. Baru tak bawa ke dokter, di CT scan baru tahu nih ada kankernya, ada tumornya. Pulang di mobil cerita kabeh. Aku terakhir iki ndasku ngeluh terus hari ini. Khawatir. Ada yang berkata seperti itu. Saya ngomong stop, jangan ngomong lagi seperti itu, saya ngomong begitu. Itu membuat apa yang kamu percayai terjadi. Itu perlu dilatih ngomong enggak, dalam nama Tuhan Yesus aku sembuh. Gitu harusnya. Saya latih juga diri saya seperti itu. Saya katakan Tuhan aku enggak mau manja. Sakit kepalaku, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Gak sembuh, ya tak ombeni obat. Gitu aja loh. Tetap saya terus doakan. Saya percaya kesembuhan, saya tetap taruh iman saya. Tuhan yang kasih kesembuhan melalui obat itu. Bukan karena obatnya. Saya enggak ngandalin obat juga. Seringkali saya katakan dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Hanya tak kumuri air garam, sembuh. Kata elek gareme saudara, tak kumur noto. Karena saya tahu pengapasannya ada di tenggorokan saya. Kalau saya sudah kepala pusing, wah ini radang tenggorokan, itu sudah tahu badan tidak enak semua. Coba saudara, kumur air garam hangat. Ini resep yang dari saya. Ya, tapi ojo ditelen loh ya. Ya, darah tinggi soal. Ya cuma kumur saja. Ya kalau saya gitu nek gak enak, sore saya kumur, malam saya kumur mau tidur, besok pagi saya minum air hangat. Maaf, keluar juga riaknya, enteng hari itu waras. Ya, jadi yang sekarang sudah mulai pusing-pusing, hati-hati. Saya tidak berkata negatif. Ya, saya cuma bagi resep saja. Percayalah, tetap Tuhan Yesus terlalu sanggup menyembuhkan kita. Setuju katakan amin.
Dia jauh lebih berkuasa. Tapi dikatakan jangan pernah lalai mempergunakan karunia. Terus dilatih karunia apa saja yang dipercayakan Tuhan ke dalam hidup kita. Terus kembangkan. Kalau kita dapat karunia kita tidak mau kembangkan, maaf. Firman Tuhan katakan apa? Talenta itu akan diambil, diberikan kepada orang yang mengembangkan talenta. Itu cara kerjanya. Nanti pada akhirnya kita tidak akan dapat kepercayaan lagi sama Tuhan, talenta lagi. Karena apa? Talenta yang sudah Tuhan kasih, sekalipun itu cuma satu, harus dikembangkan. Buat Tuhan, pokoknya yang penting Tuhan kasih modal minimal 1 talenta. 1 talenta itu berharga, itu bisa berkembang. Bahkan bisa berkembang 100 kali lipat, firman Tuhan katakan kok. Kalau kita mau mengembangkannya, makanya perlu ditrain, dilatih. Kembangkan talenta yang Tuhan berikan. Setuju katakan amin. Ya saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini terus masuk dalam pelatihannya Tuhan. Percayalah, dinikmati saja, jalani saja, keluarlah sebagai pemenang. Saudara menjadi orang-orang yang terlatih. Bukan hanya terlatih, menjadi champion, juara, the winner, seorang pemenang. Ini yang Tuhan rencanakan. Amin. Sama-sama kita bagi berdiri. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan setiap kami Tuhan. Untuk kami tetap berlatih dalam proses kehidupan ini. Kami tidak menyerah, kami tidak mundur. Tapi kami percaya lewat proses pelatihan yang Tuhan izinkan, lewat proses kehidupan kami hari ke hari. Karena Tuhan inginkan setiap kami menjadi lebih daripada pemenang. Sebab itu hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan. Kami tidak menyerah Tuhan. Kami tidak menyerah Tuhan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, sebab Engkau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada sekali lagi dengan iman katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
siapkan roti dan anggur. Sungguh kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Untuk setiap masalah hidup kami, Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan ingin melatih kami. Biarlah kau jumpai jemaat di tempat ini Tuhan, jemaat yang terlatih, yang menjadi juara-juara mempermuliakan nama Tuhan. Pahlawan-pahlawan iman muncul dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Memang yang ada di tangan kita roti biasa, tapi kita percaya saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu pada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita. Memang anggur biasa, tapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk mengampuni dosa kami, untuk memulihkan tubuh kami, menyelamatkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur hanya bagimu. Syukur hanya bagimu. Syukur hanya bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang sanggup menjamin kehidupan kami. Bukan hanya untuk kehidupan yang saat ini saja, tapi kehidupan yang akan datang. Oh, terima kasih Tuhan. Dan kami mengambil keputusan pagi hari ini untuk kami melatih setiap kami untuk kami beribadah, menomorsatukan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Sebab kami percaya ada janji yang luar biasa indahnya setelah kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih, latih setiap kami Tuhan. Latih setiap kami Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu saat ini juga berdoa buat jemaat yang gak bisa hadir pagi hari ini. Engkau tilik mereka, setiap mereka Tuhan, apapun persoalan tantangan mereka yang mereka hadapi hari-hari ini. Hamba-Mu berdoa, Engkau yang sudah menolong kami, Allah yang sama juga akan menolong setiap jemaat Tuhan yang lain. Pertemukan kami minggu depan di tempat ini. Bersama-sama kami beribadah di tempat ini dengan sukacita. Dan kami berdoa juga secara khusus untuk pemerintahan desa Nogosari di tempat ini. Baik kepala desa Tuhan, seluruh jajarannya. Dan Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan karuniakan hikmat atasnya. Roh takut akan Tuhan lebih lagi. Biar desa kami Tuhan tidak akan pernah sama lagi.
Biarlah lewat keberadaan gerejamu di tempat ini menjadi berkat. Nama Tuhan akan dipermuliakan di tempat ini. Bukan hanya di Desa Nogosari, bahkan di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Dan namamu berdoa Indonesia. Tuhan akan mempercayakan lewat gerejamu ini Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa juga secara khusus untuk Bapak Gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin dan Ibu Vivi. Terima kasih buat seorang Bapak yang luar biasa, yang boleh menjadi teladan buat setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan tambahkan lagi kesehatan, hikmat-Mu. Tuhan karuniakan kuasa dalam setiap apapun yang dilakukan dalam pelayanannya Tuhan. Mempercayakan yang jauh lebih besar lagi, visi yang lebih besar lagi Tuhan. Berkati Tuhan dengan kesehatan secara khusus lebih lagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau memperhitungkan kesetiaan kami untuk kami beribadah. Dan kami percaya apa yang kami lakukan pagi hari ini mengandung janji. Dan itu yang akan kami nikmati, setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, karena kami menggenapi kebenaran firman-Mu. Dalam proses hubungan keluarga, suami istri, pekerjaan, pelayanan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami akan alami yang namanya terobosan, breakthrough, lepas breakthrough. Tuhan percayakan atas setiap kami. Apa saja yang Tuhan percayakan, Tuhan akan melipat gandakan lewat tangan kami, lewat hidup kami, apa yang kami lakukan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang menyaksikan tayangan ibadah kami. Tidak terkecuali Tuhan, setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, mereka boleh diberkati, mereka boleh ditolong Tuhan. Mereka juga menikmati anugerah yang terbaik yang daripada-Mu. Terpuji buat nama-Mu Bapa. Kami akan berpisah. Kami menantikan berkat-Mu turun tercurah atas setiap kami. Limpahi kami dengan berkat yang terbaik, menyertai kami, kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Mari kita buka kedoaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.